Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi transenden. Nah, untuk jenis dari fungsi transenden itu ada 5. Yang pertama adalah logaritma alami atau asli, kemudian ada inverse, kemudian ada eksponen alami, ada eksponen umum, dan juga logaritma umum. Ya, nanti di eksponen umum itu nanti terbagi menjadi 3, yaitu A pangkat X, kemudian X pangkat A, ataupun X pangkat X, ya. Nah, untuk fungsi real secara umum itu dibagi atas 2 kelas, yaitu fungsi aljabar dan juga fungsi transenden. Nah, sedangkan fungsi aljabar itu adalah polinomial, kemudian fungsi rasional, akar, harga mutlak, itu berarti dia adalah fungsi aljabar. Sedangkan fungsi transenden yaitu dia yang melainkan bukan fungsi aljabar. Contohnya adalah sin cos. Sin cos itu berarti juga sudah merupakan fungsi transenden. Nah, bagian dari sini nanti macam-macamnya itu ada 5 yang telah saya sebutkan tadi. Kita akan ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi logaritma alami atau asli. Nah, fungsi logaritma alami itu dinyatakan oleh ln, ya. Jadi ln x itu sebenarnya adalah integral dari 1 sampai dengan x1 per t dt, di mana x-nya harus lebih besar daripada 0. Itu adalah definisi dari ln. Ya. Nah, daerah asal dari fungsi logaritma alami adalah himpunan bilangan real positif. Di sini kita tahu nanti kalau misalkan ada fungsi yaitu 1 per t, ini yang berwarna biru. Nah, di situ nanti luasannya antara 1 sampai dengan x, ya. Integral itu kan luasan, ya. R itu adalah nilai dari ln x-nya. Nah, dari sini jika x-nya lebih besar dari 1, berarti nanti karena dia x-nya lebih besar dari 1, berarti gambarnya 1 berada di sebelah kirinya x. Nah, sedangkan kalau x-nya adalah 0 sampai 1, berarti kan di sini 0, ini 1, berarti tengah-tengahnya itu ada x. Berarti nilai dari ln x dia akan bernilai negatif dari luasan R ini. Karena apa? Nanti di sini kan berarti integralnya adalah x sampai dengan 1. Nah, x sampai dengan 1 itu merupakan kebalikan dari 1 sampai dengan x. Oleh karena itu nilainya adalah negatif. Nah, untuk teoremanya, jika A dan B bilangan positif dan R adalah sembarang bilangan rasional, berarti nanti kita tahu, ya, ini sudah ada di materi SMA atau SMK, bahwa ln 1 itu akan sama dengan 0, kemudian ln A kali B berarti itu akan sama dengan ln A ditambah ln B, sedangkan ln A bagi B itu adalah ln A dikurangi ln B, sedangkan yang terakhir adalah ln A pangkat R akan sama dengan R kali ln A, ya. Ini adalah prinsip dasar yang kita harus ingat. Kemudian untuk fungsi transenden itu sebenarnya kita akan melihat integral maupun turunan dari fungsi transenden tersebut. Oleh karena itu di sini ada turunan dari fungsi logaritma alami. Dia diperoleh dari teorema dasar kalkulus pertama, yaitu turunan dari integral, ya, 1 per t dt, karena ada turunan dan integral berarti nanti hasilnya adalah 1 per t ini kan, atau 1 per x-nya. Sedangkan di sini hasil dari integral 1x 1 per t dt itu adalah ln. Berarti turunan dari ln x terhadap x yaitu 1 per x, di mana x-nya harus lebih besar daripada 0. Jadi ini adalah hasil turunannya. Nah, kita bisa juga generalisir untuk U sama dengan Fx, di mana nanti U atau Fx-nya ini dia harus lebih besar daripada 0. Berarti turunan
ln U terhadap X itu akan sama dengan 1/U dikalikan turunan U terhadap X. Ini adalah contohnya, setiap rumus diferensial terdapat rumus integrasi berpadanan. Ya, sebagai contohnya, ada turunan dari ln X itu adalah super X, di mana X-nya lebih besar daripada 0. Jadi ini sudah sesuai dengan ini ya. Kemudian daerah asal dari ln X terdiri dari himpunan semua bilangan real positif. Sehingga grafik Y sama dengan ln X itu terletak di setengah bidang kanan atau dapat ditulis X lebih besar 0. Turunannya tadi adalah 1/X, dia di mana lebih besar 0. Dan turunan keduanya dari ln X itu adalah minus 1/X kuadrat, di mana dia bakalan kurang dari 0. Oleh karena itu, nanti hasil dari ln-nya itu adalah semua bilangan positif. Fungsi logaritma alami kontinu dan naik ya. Naik itu kelihatan bahwa turunan keduanya kurang dari 0. Kemudian ketika X bertambah besar dan grafik cekung ke bawah di mana-mana. Jadi ini adalah gambar dari ln X-nya itu sendiri. Kalau tadi kan gambar dari 1/X-nya. Sekarang ini adalah gambar dari ln X-nya, di mana dia merupakan fungsi naik. Ini adalah contohnya. Yang pertama, hitunglah turunan dari ln X. Turunan dari ln akar X. Berarti kita misalkan terlebih dahulu, yaitu U sama dengan akar X. Berarti nanti turunan dari U, yaitu turunan dari akar X, adalah 1/2 akar X. Maka untuk turunan dari ln X, turunan dari ln akar X, berarti akar X-nya ini diganti dengan U ya. Kemudian ini sesuai dengan rumusnya yang sebelumnya, bahwa turunan ln U dari atau terhadap X adalah 1/U kalikan turunan dari U terhadap X. Nah, berarti 1/U ini U-nya adalah akar X, dan turunan U terhadap X itu adalah ini, 1/2 akar X. Oleh karena itu, akar X dikalikan dengan akar X adalah X, maka hasilnya adalah 1/2X. Contoh yang kedua adalah hitung turunan dari ln X kuadrat minus X minus 2. Sama dengan sebelumnya, kita misalkan bahwa yang di dalamnya ln itu merupakan U ya. Setelah itu, U kita turunkan terhadap X, maka hasilnya ini X kuadrat turunannya adalah 2X, minus X turunannya adalah minus 1. Minus 2 diturunkan 0. Oleh karena itu turunan U terhadap X adalah 2X minus 1. Maka kita tulis kembali turunan dari ln X kuadrat minus X minus 2 itu adalah ini ya, ln U. Berarti nanti ini rumusnya 1/U kalikan turunan U terhadap X. Berarti 1/U, U-nya adalah X kuadrat min X minus 2. Kemudian turunan U terhadap X yaitu ini, yaitu 2X minus 1. Berarti kita bisa tulis bahwa 2X minus 1 dibagi dengan X kuadrat minus X minus 2. Untuk contoh berikutnya yaitu turunan dari ln harga mutlak X. Nah, dari sini itu kita selesaikan dulu harga mutlaknya ya. Di harga mutlak itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika X-nya lebih besar 0, maka harga mutlak X itu akan sama dengan X. Sehingga barulah kita tahu turunan dari ln X ya, karena harga mutlak X itu sama dengan X. Berarti nanti turunan dari ln X adalah 1/X. Sedangkan kondisi yang kedua yaitu X-nya kurang dari 0, maka nanti harga mutlak X itu akan sama dengan minus X. Karena di sini kenapa sebenarnya ini adalah minus? Misalkan biar kalian ada bayangan, berarti misalkan X-nya adalah karena dia kurang dari 0, saya anggap minus 3 aja. Minus 3. Nah, dari minus 3 nanti dimasukkan di sini, karena nilai harga mutlak X itu harus positif, berarti nanti ini minus X-nya adalah minus 3.
Berarti hasilnya adalah 3. Nah, ini positif ya. Oleh karena itu kenapa harga mutlak X sama dengan minus X. Kita masukkan yaitu turunan dari ln harga mutlak X itu sama dengan turunan dari ln minus X. Nah, kalau minus X ini kita tidak bisa langsung ya, maka kita anggap minus X itu adalah U. Sehingga nanti kita turunkan U-nya terhadap X, yaitu minus X turunannya adalah minus 1. Sehingga kita masukkan ke rumusnya, yaitu turunan dari ln U terhadap X sama dengan 1 per U kali turunan U terhadap X. 1 per U, U-nya adalah minus X ya, ini. Kemudian turunan dari U adalah minus 1, ini. Berarti minus ketemu minus adalah positif, dan hasilnya adalah 1 per X. Nah, dari sini, karena dari dua kondisi itu sama, baik X lebih besar 0 itu turunannya adalah 1 per X, dan X kurang dari 0 pun turunannya juga adalah 1 per X, maka kita bisa simpulkan bahwa integral dari 1 per U du ya, itu hasilnya adalah ln harga mutlak U. Jadi di sini jangan lupa karena ini integralnya tak tentu atau tidak ada batas atas dan bawah, maka harus ada plus C. Dimana U-nya harus tidak boleh sama dengan 0 ya. Kita lanjut. Fungsi logaritma asli itu juga dapat digunakan untuk menyederhanakan proses perhitungan turunan fungsi yang memuat pemangkatan, perkalian, dan pembagian seperti contoh di bawah ini ya. Hitunglah integral dari minus 1 sampai dengan 3 X per 10 minus X kuadrat dx. Maka kita misalkan terlebih dahulu bahwa U-nya itu yang ada di bawah, yaitu 10 minus X kuadrat. Berarti kita turunkan aja DU sama dengan minus 2X dx. Ya, berarti kita ubah yang awalnya nanti dia adalah X menjadi U, ya, karena di sini adalah X dx sisanya ya. Berarti kita ubah nanti X dx di sini ya. Berarti ini sisanya cuman X dx. Karena sisa seperti ini berarti ini minus 2-nya berpindah ruas. Ke sini berarti dibagi DU ya. Ini minus dibagi 2 seperti ini. Minus DU per 2 itu sama dengan X dx ya. Integral berarti ini adalah ganti U yang bawahnya. Kemudian yang ini itu gantinya adalah minus atau setengah. Ya, ini minus setengah. DU-nya ada di sini. Berarti ini adalah integral 1 per U DU. Berarti kita ingat di sebelumnya. Nah, integral 1 per U DU itu ln harga mutlak U. Maka di sini hasilnya adalah ln harga mutlak U plus C. Baru kita masukkan U-nya adalah 10 minus X kuadrat. Berarti ini adalah hasilnya. Dan ini masih plus C. Ya, karena di sini adalah integral tak tentu. Karena sudah berupa X, baru kita masukkan ke sini ya. Kita tulis kembali soalnya, yaitu integral minus 1 sampai 3 X per 10 minus X kuadrat dx, dan kita tahu hasilnya adalah ini. Berarti kita tulis di sini ini, dan kita masukkan nanti batas atasnya adalah 3 dan minus 1. Ketika 3 hasilnya ini dikurangi dengan X-nya kita ganti dengan minus 1 ini ya. Nah, 10 minus 3 kuadrat atau minus 9 berarti dia adalah ln 1. Hasil ln 1 0. Ini hasilnya adalah ln 9. Berarti ini dikalikan ini karena minus ketemu minus. Berarti hasilnya positif. Hasilnya adalah setengah ln 9. Contoh berikutnya yaitu turunan dari ln akar 3
akar 3 dari x-1 per x kuadrat, di mana x-nya lebih besar daripada 1. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah akar pangkat 3 itu adalah kita jadikan pangkat 1/3, karena dia adalah ln, berarti pangkat itu bisa turun ke sini, jadi hasilnya dikalikan ya. Ini 1/3 dikalikan ln x-1 per x kuadrat. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, berarti kita gunakan yang ada di SMA, pembagian ya. Pembagian itu bisa saja jadi pengurangan. Berarti di sini ln x-1 dikurangi ln x kuadrat. Baru ya. Ini pun juga masih ada pemangkatan. Berarti ini bisa turun di sini menjadi perkalian. Jadi hasilnya adalah 1/3 ln x-1 dikurangi 2 kali ln x. Jadi kalau sudah seperti ini sudah sederhana dari bentuknya y yang dapat dengan mudah kita lakukan penurunan. Berarti penurunannya yang pertama 1/3 itu bisa keluar semuanya. Kemudian diturunkan bawahnya, ini turunan dari ln x-1 yaitu 1 x-1 ya. X-1 kita anggap u. Berarti ini 1 u yaitu 1 per x-1. Turunan dari u yaitu x-1 turunannya berarti x diturunkan sisa 1, minus 1 diturunkan 0. Makanya di sini ada 1 saja. Kemudian 2-nya tetap, minus 2-nya tetap. Ln x turunannya adalah 1 per x. Kemudian baru kita samakan penyebutnya. Di sini ada x-1, di sini x. Berarti kita bisa menganggap ini ada 3 di depan, berarti ini ditulis 3. X, ini x-nya, ini x-1-nya ini. Baru nanti di sini atasnya ya, atasnya kan cuma 1 dan bawahnya cuma ada x-1, berarti dia kurang 3 dan x. Oleh karena itu di sini harusnya adalah ini perkalian ya. Berarti ada 3 dan ada x-1, berarti tinggal x aja. Makanya di sini adalah x. Kemudian di sini ada 2 ya, ini 2 kali 1 kan 2. Ini yang bawah ada x sama 3 saja, berarti kurang x-1. Berarti di sini minus 2 dikurangi minus 2 dikali dengan x-1. Oke, makanya di sini minus 2 dikalikan x adalah minus 2x. Minus 2 dikali dengan minus 1 yaitu plus 2. Makanya di sini hasilnya adalah plus 2. Oke, setelah itu x minus 2x adalah minus x plus 2. Itu untuk yang atasnya, dan yang bawahnya tetap saja 3x dikalikan x minus 1. Lanjut kita ke fungsi transenden yang kedua, yaitu fungsi inverse. Teoremanya yaitu jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Jika f memiliki inverse yang kita tulis dengan f pangkat minus 1, jadi inverse itu adalah pangkat minus 1 pada fungsinya ya, maka nanti f minus atau inverse-nya dari f ya, itu juga memiliki inverse yaitu f. Jadi dibolak-balik seperti itu ya. F punya inverse yaitu f inverse. Sedangkan f inverse itu sebenarnya punya inverse yaitu awalnya. Jadi kembali lagi yaitu f. Jadi menyebut f dan f inverse merupakan pasangan fungsi-fungsi inverse ya. Kemudian nanti di sini satu fungsi membalikan apa yang dilakukan yang lainnya. Jadi inverse dari fungsi fx ya, inverse dari fx itu merupakan x. Dan fungsi dari inverse y itu merupakan y. Nanti kita buktikan ada contohnya. Nah, di sini misalkan y sama dengan fungsi inverse dari x, dan andaikan nanti f itu memiliki inverse, maka x itu akan sama dengan fungsi inverse y jika dan hanya jika y-nya juga adalah sama dengan fx. Kita masuk ke contohnya.
Jadi tunjukkan bahwa fx itu 2x plus 6, dia memiliki inverse, kemudian temukan inverse-nya. Setelah inverse-nya ketemu, baru kita akan membuktikan bahwa f inverse dari fungsi fx itu akan sama dengan x, dan fungsi dari fungsi inverse y itu merupakan hasilnya y. Pertama, kita akan melihat dulu apakah 2x plus 6 itu memiliki inverse, ya. Kita tahu bahwa dia adalah fungsi naik. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah fungsi naik? Kita tahu bahwa kalau menggambarkan ini adalah 2x plus 6, berarti nanti pasti dia adalah garis linear seperti ini, ya, lurus. Kalau misalkan x-nya 0, berarti ini x-nya 0, ya. Saya hapus dulu. Oke. Ketika x-nya 0, berarti y-nya, ya, ini anggap dulu dengan y-nya 6. X-nya 0, y-nya 6. Berarti paling enggak anggap saja seperti ini, ya. Ini x-nya 0, y-nya 6. Ini x, ini y. Kemudian nanti ketika y-nya 0, y-nya 0 berarti dia x-nya ada pada 2x sama dengan minus 6, ya. Berarti x-nya akan sama dengan minus 3. Nah, di sini kalau ini diperpanjang gini, ini adalah minus 3. Oke, berarti dia adalah fungsi naik. Berarti dia nanti memiliki inverse. Oke, dan satu. Sekarang kita temukan inverse-nya. Nah, untuk menemukan inverse itu berarti fx itu kita ganti dulu dengan y. Ya, berarti ini dengan y sama dengan 2x plus 6. Baru kita akan membuatnya menjadi x sama dengan. Berarti 6 ini pindah ruas, berarti y minus 6 ini. Kemudian ini adalah perkalian, kan, 2 kali x. Berarti kalau 2 dipindah ruas, nanti dia adalah pembagian 2. Makanya ini pembagian 2. Hasilnya adalah y minus 6 per 2 itu merupakan inverse dari f, menulisnya f inverse y itu sama dengan y minus 6 per 2. Sekarang kita masukkan satu persatu, ya. Sudah ketemu inverse-nya. Kita masukkan yang ini sekarang. F inverse fx sama dengan x. Berarti f inverse fx. Fx-nya ini, ya. Fungsi, berarti kalau kayak gini, kita harus tulis dulu, ya. F inverse-nya. F inverse itu kan tulisannya y minus 6 per 2. Nah, y itu kita ganti dengan fx. Ya, fx. Seperti ini, berarti nanti y-nya itu adalah 2x ini, 2x plus 6. Sesuai ini, ya, 2x plus 6. Berarti 2x plus 6 dikurangi 6, ya, dikurangi 6 per 2. Berarti ini habis, ya. 6 dikurangi 6, 0, 2, x dibagi 2, hasilnya adalah x. Ketemu. Sama, terbukti, ya. Sekarang yang kedua, fungsi x-nya, di mana x itu diganti dengan fungsi inverse y. Berarti nanti di sini fungsi ininya itu adalah inverse-nya. Oke, fungsi inverse kan y minus 6 per 2. F itu adalah punyanya x. Berarti yang ditulis pertama itu 2x plus 6. Ya kan? Itu adalah fungsi fx, di mana x-nya ini kita ganti dengan punyanya inverse. F inverse y. Berarti F inverse y itu kan y minus 6 per 2. Berarti 2 dikalikan F-nya, ya, ini x itu adalah F inverse y, yaitu y minus 6 per 2 plus 6. Nah, dari sini kita bisa coret 2-nya, berarti hilang. Y
minus 6 plus 6. Berarti minus 6 sama plus 6-nya habis, sisa Y saja. Terbukti ya. Jadi ini sudah terbukti bahwa inverse dari fx itu hasilnya adalah x, dan fungsi x di mana x-nya adalah inverse y itu akan sama dengan y. Kemudian untuk langkah-langkah mendapatkan f inverse x, itu yang pertama, kita selesaikan persamaan y sama dengan fx. Kemudian kita ubah x merupakan fungsi dari y, ya. Kelihatan di sini x sama dengan y min 6, itu berarti x merupakan fungsi dari y. Kemudian gunakan f inverse-nya, ya, y itu untuk menamai ekspresi yang dihasilkan dalam y. Berarti nanti di sini kalau misalkan ditanyakan, boleh saja menuliskannya f inverse y itu ini inverse-nya tadi ya. X sama dengan f inverse y itu adalah y min 6 per 2 ya. Atau kita boleh tuliskan, kalau mau menuliskan yang seperti ini kan tadi y minus 6 per 2. Kalau mau menuliskan dengan seperti ini pun juga boleh, karena nanti di sini dia adalah hanya variabelnya saja yang berubah. Atau ini diganti dengan z juga boleh. Jadi tidak masalah ya. Tapi hati-hati untuk pembuktian pada ekspresi ini. Jadi lebih baik kalau menurut saya tetap biarkan f inverse y saja. Kemudian langkah yang ketiga, gantilah y dengan x untuk mendapatkan rumus fx. Karena ini adalah dia adalah mendapatkan inverse-nya saja tanpa membuktikan ya, membuktikan yang ini. Berarti nanti f inverse x-nya adalah x minus 6 per 2. Kalau yang ditanyakan hanya inverse-nya saja. Seperti itu. Nah, teorema berikutnya yaitu turunan dari suatu inverse ya. Misalkan f terdiferensialkan dan monoton murni pada interval I. Jika f turunan dari fx tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam I, maka f inverse-nya itu dapat didiferensialkan atau dapat diturunkan di titik yang berpadanan, yaitu y sama dengan fx dalam hasil f. Dan nanti turunannya, jadi di sini turunan dari fungsi inverse y itu sama dengan 1 per turunan dari fx. Jadi atau bisa dituliskan seperti ini, dx per dy itu sama dengan 1 per dy per dx. Nah, kita buat ini aja, jangan lupa nanti kalau misalkan kita ketahui y-nya sama dengan berapa, berarti kita harus tahu nanti cari x-nya akan sama dengan berapa. Contohnya, hitunglah turunan fungsi inverse dari 4 ya. Jadi ini adalah y-nya 4. Dan y-nya sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1. Ini adalah fx. Oke. Maka kita cari dulu ya. Karena rumusnya di sini adalah cari turunan dari fx. Berarti kita cari dulu turunan dari fx. Ini adalah y aksen itu adalah turunan dari fx. F aksen x. Berarti x pangkat 5 turunannya adalah 5x pangkat 4. 2x turunannya adalah 2. Plus 1 turunannya adalah 0. Berarti turunan dari fx adalah 5x pangkat 4 plus 2. Baru nanti kan saya tadi bilang bahwa ini y-nya itu adalah sama dengan 4. Berarti kita cari x-nya sama dengan berapa? Berarti 4 itu sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1. Nah, dari sini itu baru kita cari, ya ini pindah ruaskan terlebih dahulu ke sini, berarti dia minus 4 plus 1 hasilnya adalah minus 3. Barulah dari sini nanti perlu kita faktorkan dan ketemulah nanti x-nya sama dengan 1. Jadi kita faktorkan, nanti x-nya ketemu berapa, itu berarti sama dengan 1. Salah satunya adalah x sama dengan 1. Berarti nanti f
turunan dari fungsi inverse 4 itu adalah 1 per turunan fx di mana x-nya sama dengan 1. Karena ini tadi kita 1 diperoleh dari sini. Berarti turunannya tadi 5, x pangkat 4, berarti 1 pangkat 4 plus 2, plus 2. Berarti 1 pangkat 4 tetap 1, 5 tambah 2 adalah 7. Berarti hasilnya adalah 1 per 7. Kita ke fungsi transenden yang berikutnya, yaitu fungsi eksponen alami. Definisi dari fungsi eksponen alami yaitu exp dari y. Jadi x itu exp dari y jika dan hanya jika y itu sama dengan ln x, ya. Di sini yang dimaksud itu adalah exp y itu kan e pangkat y, ya. E pangkat y seperti ini. Nah, itu adalah bilangan 2,718 dan seterusnya ini. Sifat-sifat dari fungsi eksponen yang pertama itu e-nya adalah bilangan real positif unik sedemikian hingga nanti ln e itu sama dengan 1. Kemudian huruf e itu disesuaikan dengan nama Leonhard Euler. Jadi yang terkenal ini si Eulernya, makanya dia nulisnya adalah e, ya. Orang yang pertama kali mengenali keberartian bilangan ini. Jadi memang eksponen ini sangat terkenal dan sangat digunakan oleh banyak orang. Masih ingatkah dari definisi dari sifat-sifat yang ada pada eksponen? Ini yang telah dipelajari di SMA, bahwa exp ln x itu sama dengan x, kemudian ln dari exp y itu sama dengan y, e pangkat ln x itu sama dengan x, kemudian ln e pangkat y sama dengan y untuk semua y. Oleh karena itu exp dan ln itu fungsi saling inverse, di mana y sama dengan exp x adalah grafik y sama dengan ln x dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Jadi kalau ada garis y sama dengan ln x dicerminkan terhadap y sama dengan x, maka hasilnya nanti adalah y sama dengan exp x. Dan dia merupakan inverse-nya. Kemudian untuk di eksponen alami ini, kalau misalkan ada suatu bilangan real a dan b, ya, dan nanti ada e pangkat a dikalikan e pangkat b, itu berarti nanti hasilnya adalah e pangkat a plus b. Ini sudah ada di SMA. Kalau misalkan dibagi e pangkat a bagi e pangkat b, berarti nanti bisa juga e pangkat a minus b. Dan juga terdapat limit khusus, ya. Ada 4 rumus limit khusus yang perlu Anda pelajari. Oke, kemudian setelah kita tahu fungsi eksponen alami, kita harus tahu turunan dan integralnya. Turunan dari e pangkat x itu adalah e pangkat x itu sendiri. Jadi, kalau nanti mau digeneralisir, di mana u adalah fungsi dari x, berarti turunan dari e pangkat u terhadap x adalah e pangkat u dikalikan turunan u terhadap x. Sedangkan kalau integralnya, integral dari e pangkat u sama du itu sama dengan e pangkat u plus c. Jadi karena turunan dan integralnya sama, e pangkat u hasilnya pun juga e pangkat u. Kemudian contohnya, carilah e pangkat x kuadrat ln x. Nah, berarti di sini kita harus memisalkan dulu bahwa ini adalah u, ya. X kuadrat ln x itu adalah u, berarti turunan dari ini adalah du-nya per x itu adalah x kuadrat. Nah, ini turunannya karena dia perkalian berarti uv, ya. Ini ada u kalikan v. Oh, ini u, ini uv lagi, tidak apa-apa ya, jangan bingung. Nah, ini adalah u kalikan v aksen ditambah u aksen v. Nah, berarti u-nya adalah x kuadrat, v-nya adalah ln x, turunannya adalah 1 per x, ditambah u aksen. U-nya adalah x kuadrat, berarti u aksen turunannya adalah 2x, v-nya adalah ln x. Berarti hasilnya seperti ini. Nah, ini sama ini bisa kita coret, berarti hasilnya kan x
plus 2x ya. Hasilnya ini kan x plus 2x, x ln x. Nah, dari sini ini mengandung x, ini mengandung x, berarti saya keluarkan. Sisanya x dibagi, ini x dibagi x itu adalah 1. Sedangkan ini 2x ln x dibagi x, berarti kan sisanya 2 ln x. Ya, 2 ln x, saya taruh sini, 2 ln x itu kan sama dengan ln x kuadrat. Oke, oleh karena itu hasilnya di sini adalah ln x kuadrat. Sehingga ya, turunan e pangkat x kuadrat ln x, karena ini adalah u, berarti nanti dia adalah e pangkat u ya, e pangkat u, ini e pangkat u tetap ya, e pangkat u, kemudian dikalikan dengan turunan dari u terhadap x. Turunan u terhadap x-nya adalah x kali 1, ini x-nya, kali 1 plus ln x kuadrat. Ini adalah hasilnya ya. Contoh yang berikutnya adalah carilah integral 1 sampai 3 x kali e pangkat minus 3 x kuadrat dx. Kita misalkan terlebih dahulu, ini adalah u, berarti du-nya adalah minus 6x dx ya. Ketika ininya adalah minus 6x dx, yang di sini cuman ada x dan dx, berarti ini harus disisakan x dan dx ya, berarti du itu akan ini dikalikan ya, berarti pindah ruas menjadi minus 6, minus 1/6 ya, atau minus du per 6. Oleh karena itu berarti integral, karena kita mau pindah ke u, berarti ini batas atas bawahnya tidak akan saya tulis terlebih dahulu ya. Berarti nanti dia akan menjadi e pangkat u, ini sudah jadi du, ininya hilang. Oh, boleh saja seperti ini ya. Karena kalau mau pindah seperti ini berarti saya hapus dulu itu ya. Saya hapus dulu ini biar tidak bingung. Oke, kemudian akan saya tulis kembali. Nah, bisa saja kalau tidak mau melihat sisa x dx, itu bisa saja kita harus merubahnya ke dx saja. Berarti di sini dx itu akan sama dengan du per 6x. du per 6x. Oleh karena itu, kenapa di sini x-nya tetap kita ganti yang dx-nya aja, yaitu du per minus 6x. Barulah di sini kita nanti coret x-nya, berarti nanti sisanya adalah min 6 ya, dibagi minus 6. Saya keluarkan dari integral. Jadi integralnya sisanya adalah integral e pangkat u du ya. Baru kita masukkan integral e pangkat u adalah e pangkat u, u-nya kita ganti, kembalikan yang semula, yaitu minus 3x kuadrat dikalikan dengan minus 6. Ini adalah hasilnya, karena integralnya ada batasan untuk x dari 1 sampai 3, baru saya tulis kembali nih soalnya, dan saya masukkan ini 3 sampai 1. Ketika x-nya 3 itu hasilnya ini, dan dikurangi x-nya 1, ini hasilnya. Dia akan mendekati 0,008298. Kalau di saya hanya sampai sini saja berhenti, tidak masalah. Karena memang ini membutuhkan kalkulator ya. Fungsi berikutnya yaitu fungsi eksponen umum. Nah, fungsi eksponen umum yang pertama definisinya adalah a pangkat x ya. Di mana a pangkat x itu adalah ekspektasi dari x kali ln a ya. Di mana nanti di sini ln a pangkat x itu sama dengan ln e pangkat x ln a, makanya dia nanti hasilnya adalah x kali ln a ya. Beberapa sifat yang sudah ada di SMA ada sebanyak ini.
silakan dipelajari sendiri, tidak akan saya bacakan. Yang pasti nanti hampir sama dengan sebelumnya, harus basisnya sama yaitu A ya di sini. Kemudian kita akan ke teorema berikutnya mengenai turunan dan juga integral. Turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X dikalikan ln A. Kemudian integral dari A pangkat X dx adalah 1 per A dikalikan A pangkat X plus C. Karena ini integralnya tak tentu harus ada plus C-nya. Contohnya adalah carilah turunan dari Y sama dengan 3 pangkat akar X. Berarti akar X ini kita misalkan sebagai U, dan seperti biasa kita turunkan U-nya terhadap X, berarti dia adalah 1 per 2 akar X dx. Nah, kalau di turunan ya kan dy per dx, karena kita cari turunannya, berarti 3 pangkat U dikalikan dengan ln U. Turunannya kan ya. Jadi turunan dx, sudah du ya, du A pangkat U itu sama dengan A pangkat U kali ln A ya, ln A. Sedangkan A-nya adalah 3, oleh karena itu di sini 3. Kemudian pangkat U ln A-nya adalah 3. Hasilnya seperti ini, dikalikan dengan du-nya, turunan dari U-nya ya, dikalikan du dxu, berarti seperti ini ya, ini terhadap X. Oke, hasilnya berarti seperti ini. U-nya tinggal diganti aja dengan akar X. Contoh yang berikutnya adalah carilah integral dari 2x pangkat 3 dikalikan dengan x kuadrat dx. Berarti di sini kita harus misalkan bahwa x pangkat 3-nya ini ya sebagai U, berarti du-nya adalah 3x kuadrat dx. Seperti biasanya kita rubah ke dalam dx sama dengan, yaitu berarti du per 3x kuadrat. Nah, berarti integral 2 pangkat x pangkat 3 dikalikan x kuadrat dx itu adalah 2 pangkat U dikalikan x kuadrat dx-nya kita ganti dengan ini, du per 3x kuadrat. Kita coret x kuadratnya, 3-nya kita keluarkan, jadinya adalah sepertiga. Berarti integral dari 2 pangkat U du itu hasilnya adalah sepertiga dikalikan ya, 2 pangkat U integralnya adalah 1 per ln 2 ya, dikalikan 2 pangkat U. Jangan lupa karena integralnya tentu, berarti ini plus C. Berarti di sini ketemulah 2 pangkat U-nya kita kembalikan, yaitu x pangkat 3 bagi 3 kali ln 2 plus C. Kita ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi logaritma umum. Nah, perhatikan bahwa jika A-nya adalah 0 sampai 1 dan fungsi A itu adalah A pangkat X adalah fungsi menurun ya, dan jika A lebih besar 1 maka fungsinya adalah naik ya. Dalam masing-masing kasus itu f-nya memiliki inverse, dan inverse-nya itu disebut dengan fungsi logaritma terhadap basis A. Jadi nulisnya adalah log AX ya. Jadi misalkan A bilangan positif bukan 1, yaitu log AX jika dan hanya jika X itu adalah A pangkat Y. Jadi di sini log basisnya adalah A pangkat Y itu nanti kan hasilnya adalah Y. Kemudian itu adalah definisinya. Dari sini kita tahu nanti akibatnya kalau kita beri ln di X ya, dan kita beri ln di A pangkat Y, berarti kan nanti ini adalah ln X sama dengan Y kali ln A. Dari sini disimpulkan bahwa log AX itu sama dengan ln X dibagi dengan ln A ya.
Dan juga nanti turunannya dari log AX adalah 1 per X dikalikan dengan ln A. Oke, nah ini adalah fungsi transenden yang sudah kita pelajari. Nanti di eksponen umum itu ada juga tambahan yaitu X pangkat A dan juga X pangkat X ya. Ini sudah saya rangkum bahwa integral yang terkait dengan logaritma alami yang ada itu adalah rumusnya ini. Jadi tidak ada integral dari ln X, yang adanya adalah integral dari 1/U du, itu hasilnya adalah ln harga mutlak U ya. Dan juga nanti di sini X pangkat A itu adalah integral atau turunannya adalah seperti ini. Kemudian untuk X pangkat X adanya cuman turunannya saja. Sedangkan logaritma ini tadi sudah saya sebutkan dan sudah saya tabelkan pada fungsi transenden yang ada. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, tentukan turunan dari Y sama dengan X kuadrat plus 1 Pi pangkat Pi ditambah Pi pangkat sin X. Jadi, misalkan dulu bahwa sin X-nya itu adalah U, ya, yang ini aja, Bang. Dia adalah U, berarti DU-nya adalah cos X dx. Berarti karena kita cari turunan, berarti nanti di sini adalah kita turunkan yang ini juga. Kita bisa turunkan ini terlebih dahulu, kemudian kita turunkan yang ini. Nah, permisalan ini itu adalah untuk yang ini saja. Sedangkan yang ini itu berarti kita misalkan U-nya adalah ya, kita misalkan U-nya adalah 2x kuadrat plus 1. Nah, berarti kalau x kuadrat plus 1 nanti du-nya adalah x 2x ya dx. Oleh karena itu nanti hasil dari yang pertama ini adalah tetap, yaitu U pangkat Pi, berarti nanti pangkatnya Pi minus 1, Pi-nya adalah turun dikalikan ya, kemudian turunan dari U-nya ya. Turunan dari U-nya itu adalah 2x. Kemudian untuk yang kedua ini yaitu Pi pangkat sin X, baru dimisalkan yang ini. Berarti nanti turunannya adalah Pi pangkat sin X dikalikan ln ya, dikalikan ln Pi dan kalikan cos X. Cos X ini adalah hasil dari turunan du-nya. Contoh yang kedua adalah integral dari setengah sampai 1 untuk fungsi 5 pangkat 1 per X dibagi dengan X kuadrat dx. Untuk ini kita misalkan terlebih dahulu bahwa 1 per X itu adalah U, berarti du-nya adalah 1 per X kuadrat dx. Baru nanti karena saya mau merubah X itu menjadi U, berarti kita hilangkan dulu batasannya ya. Baru kita tulis ulang ya soalnya dengan fungsi U, yaitu 5 pangkat U ya dibagi dengan X kuadrat dx-nya dari sini, berarti ini adalah dx sama dengan minus ya X kuadrat dikalikan du minus X kuadrat dikalikan du. Makanya di sini adalah minus X kuadrat dikalikan dengan du. Minusnya saya keluarkan dari integral, hasilnya ini. Kemudian berarti X kuadratnya saya coret ya, berarti integral 5 pangkat U du. Hasilnya adalah minusnya tetap, dia adalah 5 pangkat U per ln 5. Nah, U-nya kita ganti, kembalikan yaitu 1 per X. Setelah itu ya, ini boleh diberi plus J karena dia adalah tak tentu. Saya mau karena pertanyaannya adalah integral tentu dari setengah sampai 1, berarti kita masukkan kembali ya untuk setengah sampai 1. Ketika X-nya adalah 1, berarti hasilnya ini, dan ketika X-nya adalah setengah berarti ini, dan hasilnya nanti adalah minus 20 per
ln 5. Itu saja untuk materi fungsi transcendent. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.